Halo teman-teman praktikan, selamat datang di Praktikum Embriologi Tumbuhan. Di sini, saya, Alfredo Rinaldi, akan menemani kalian dalam mempelajari modul kedua, kegiatan praktikum pertama mengenai polinasi. Polinasi merupakan proses menempelnya polen terhadap permukaan stigma. Polinasi biasanya terjadi pada bunga yang sama dan pada dua bunga yang berbeda. Polinasi biasanya dibantu oleh faktor abiotik dan biotik. Faktor abiotik biasanya dibantu oleh air dan udara, dan biotik biasanya dibantu oleh serangga seperti kupu-kupu, semut, lebah, dan lain-lain. Pada kegiatan praktikum kali ini, kita akan melakukan polinasi terhadap bunga anggrek bulan atau yang biasa disebut Phalaenopsis amabilis. Siapkan bunga anggrek yang akan dipolinasi, lalu sentuhkan ujung tusuk gigi pada stigma sehingga lendirnya menempel pada ujung tusuk gigi. Lalu, buka operkulum pada bagian tubuh yang menutupi polen. Tusuk gigi yang sudah berlendir dipakai untuk mengambil polen untuk membawanya ke stigma. Jika polinasi berhasil, ditandai dengan pembuahan, maka tangkai bunga akan membesar dan perhiasan bunga akan layu. Buah hasil persilangan akan masak sekitar 3-6 bulan tergantung jenis anggreknya. Oke teman-teman praktikan, kalian sudah mengetahui bukan cara melakukan polinasi pada bunga anggrek? Mudah bukan? Terima kasih sudah menonton video praktikum ini, semoga bermanfaat. Oke teman-teman praktikan, selamat datang kembali di Praktikum Embriologi Tumbuhan. Di sini saya akan melanjutkan materi praktikum mengenai polinasi. Apabila teman-teman melihat video kemarin bagaimana cara kita melakukan polinasi, di sini di sebelah kiri saya ada hasil dari polinasi dari anggrek bulan atau biasanya kita sebut Phalaenopsis amabilis. Oke teman-teman praktikan, di sini saya akan melanjutkan materi praktikum mengenai polinasi. Setelah kita berhasil mempelajari polinasi, di sini kita akan belajar dalam mengkarakterisasi bunga. Di sini teman-teman akan melihat apakah dalam bunga tersebut ada bagian dari sepal, petal, kadera nektar, dan lain-lain. Oke teman-teman praktikan, di depan saya ada beberapa macam bunga. Yang pertama ada Rosa sp, ada Hibiscus rosa sinensis, Lilium sp, Phalaenopsis amabilis. Bunga-bunga tersebut akan kalian karakterisasi sesuai dengan bagian-bagian yang ada dalam pada bunga tersebut. Bunga Rosas sp, Hibiscus rosa sinensis, Lilium sp, dan Phalaenopsis amabilis. Bunga-bunga tersebut, kalian harus identifikasi berapa jumlah sepalnya, jumlah petal, bagian bunga yang tidak ada,
Warna bunga, apakah bunga tersebut mengeluarkan aroma? Apakah bunga tersebut terdapat nektar? Bentuk bunganya bagaimana? Bentuk kas bunganya bagaimana? Dan perkiraan polinatornya. Selamat datang teman-teman praktikan dalam praktikum embriologi tumbuhan. Pada kesempatan kali ini, saya, Esther Octaviana, akan mendampingi kalian dalam modul 2, kegiatan praktikum 2, yaitu tentang embriogenesis pada angiosperm. Adapun tujuan dalam kegiatan praktikum kali ini yaitu praktikan mengamati perkembangan embrio pada tumbuhan angiosperm. Perlu kita ketahui bahwa hasil pembuahan ganda pada tumbuhan angiosperm akan menghasilkan zigot. Perkembangan zigot menjadi embrio melalui proses yang disebut sebagai embriogenesis. Proses embriogenesis memiliki beberapa tahapan, yaitu proembrio, stadium globular, stadium jantung, stadium torpedo, dan stadium kotiledon. Tumbuhan angiosperm terdiri dari dua jenis, yaitu tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Pada tumbuhan dikotil akan terbentuk dua kotiledon, sedangkan pada tumbuhan monokotil akan terbentuk satu kotiledon. Adapun tahapan proses embriogenesis yaitu telur yang sudah difertilisasi disebut sebagai zigot. Zigot membelah asimetris membentuk sel termal atau apikal yang kecil dan sel basal yang berukuran lebih besar. Sel termal selanjutnya berkembang menjadi embrio, sedangkan sel basal selanjutnya membelah melintang membentuk suspensor. Sel apikal membelah vertikal dengan bidang pembelahan tegak lurus bidang pertama. Pada tahap ini, proembrio berada pada tahap kuadran. Setiap sel kuadran membelah melintang menghasilkan stadium oktan. Setiap oktan membelah preklinal menghasilkan protodrem di sebelah luar yang akan berdiferensiasi menjadi epidermis. Sel sebelah dalam akan membentuk meristem dasar, sistem prokambium, hipokotil. Pada tahap ini, proembrio berada pada tahap globular. Embrio tahap globular kemudian mengalami pendataran di bagian apeks. Pada tahap ini, embrio pada tahap jantung. Pada praktikum kali ini, kita menggunakan alat berupa mikroskop cahaya, sedangkan untuk bahannya kita menggunakan gambar yang terdapat pada buku Plan of Anatomy edisi yang kedua. Praktikan mengamati dan mempelajari tahap embriogenesis pada Kapsela bursa pastoris. Kemudian, praktikan menggambar dan memberikan keterangan pada lembar kerja yang sudah disediakan. Berikut merupakan foto preparat embriogenesis pada Kapsela bursa pastoris. Yang pertama, zigot mengalami tahap perpanjangan. Kedua, terbentuk stadium 2 sel. Ketiga, dari stadium 2 sel, embrio akan mengalami pembentukan suspensor dan sel basal. Yang keempat, terbentuk stadium 8 sel atau stadium oktan. Yang kelima, akan terbentuk stadium 16 sel. Yang terakhir, akan terbentuk asal mula protodrem dan diferensiasi hipofisis. Stadium perkembangan embrio pada Kapsela bursa pastoris yaitu embrio pada Kapsela bursa pastoris berada pada stadium globular. Yang kedua, akan terbentuk stadium jantung. Yang ketiga, terjadi pembentukan stadium torpedo. Yang keempat, stadium kotiledon. Dan yang terakhir, terbentuk embrio Kapsela bursa pastoris dewasa. Praktikan mengamati dan mempelajari tahap embriogenesis pada ziames. Kemudian, praktikan menggambar dan memberikan keterangan pada lembar kerja yang sudah disediakan. Struktur anatomi pada ziames terdiri dari endosperm dan embrio. Di dalam embrio memiliki bagian-bagian berupa primordia daun, meristem apikal akar, meristem apikal tunas, dan scutellum. Kemudian, untuk membandingkan stadium pertumbuhan embrio pada tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil dapat dilihat dari gambar berikut ini.
Demikian penjelasan praktikum tentang embriogenesis pada angiosperm. Selamat mengerjakan, semoga sukses.